Saudara-saudari, di sebuah desa kecil tinggallah seorang anak bernama Kiran. Ia sangat rajin menulis surat kepada ayahnya yang bekerja di kota yang jauh. Setiap hari tanpa putus, Kiran menulis surat yang sama. Ayah, aku harap ayah baik-baik saja. Kirimkan mainan, baju baru dan uang jajan. Jangan lupa ya ayah, kirimkan mainan, kirimkan baju, kirim uang. Jangan lupa ayah. Tolong ya ayah. Ayah pasti ingat kan ayah? Ia mengulang kalimat yang sama, menulis hingga berlembar-lembar, lalu memasukkannya ke dalam kotak surat di depan rumah. Suatu hari, pamannya yang bijak datang berkunjung. Ia melihat tumpukan surat dalam kotak pos yang belum pernah dikirim. Paman bertanya, "Kiran, kenapa kamu menulis surat yang sama terus-menerus?" Kiran menjawab, "Agar ayah tahu aku benar-benar ingin semua itu. Kalau aku terus mengulang, pasti ayah akan lebih cepat mengirimkannya." Pamannya tersenyum dan berkata, "Kiran, ayahmu bukan orang asing yang harus diyakinkan dengan kata-kata berulang. Ia ayahmu, ia mencintaimu. Bahkan sebelum kamu menulis surat, ia sudah memikirkanmu." Kemudian pamannya mengajarkan Kiran untuk menulis satu surat yang sederhana namun tulus. "Ayah, terima kasih karena mencintaiku. Aku merindukanmu. Aku percaya ayah tahu apa yang terbaik bagiku. Aku menantikan saat kita bertemu lagi." Beberapa minggu kemudian, Kiran menerima surat balasan dari ayahnya, lebih hangat dan pribadi dari sebelumnya. Saudara-saudari, kisah Kiran menggambarkan realitas batin banyak dari kita dalam berdoa. Kita datang kepada Allah seolah-olah ia tidak tahu, seolah-olah ia pelit memberi, seolah-olah kita harus meyakinkan atau memaksakannya dengan banyak kata dan pengulangan agar ia akhirnya bertindak. Doa dalam pemahaman seperti itu, saudara-saudara, berubah menjadi transaksi dan bukan relasi. Kita menjadi seperti orang asing yang mengetuk pintu Tuhan dengan proposal panjang, bahkan sebagai anak yang pulang, bukan sebagai anak yang pulang ke rumah Bapa. Yesus menolak cara berdoa seperti itu. Ia mengingatkan, "Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Kata-kata ini, saudara-saudara, bukan untuk melarang kita berdoa, tapi mengundang kita masuk lebih dalam ke dalam hakikat doa yang sejati. Doa bukanlah alat untuk mengubah hati Allah, tetapi untuk mengubah hati kita agar selaras dengan kasih dan kehendak-Nya. Dalam kisah tadi, Kiran belajar untuk tidak sekedar mengulang keinginan, melainkan mempercayakan dirinya kepada kasih ayahnya. Sama seperti itu, Yesus mengajarkan doa Bapa kami bukan hanya sebagai formula doa, tetapi sebagai jalan relasi. Lihatlah alurnya. Bapa kami yang di surga. Ini bukan doa kepada kekuatan tak dikenal, tapi kepada Bapa yang tahu, mencintai, dan memelihara kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kita tidak memaksa Tuhan menuruti keinginan kita, tapi kita membuka diri untuk mengenali dan hidup dalam kehendak-Nya. Berikanlah kami, ampunilah kami, dan bebaskanlah kami. Semua ini, saudara, semua permintaan ini datang dari hati yang percaya penuh, bukan dari rasa takut akan ditolak. Lebih dari itu, Yesus juga menekankan bahwa ampunan adalah bagian dari nafas doa. Kita tidak bisa berdoa dengan mulut yang manis kepada Tuhan, tetapi hati yang masih mengeras terhadap sesama. Karena jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, saudara, dalam dunia yang sering sibuk meminta, Yesus mengundang kita semua untuk tinggal dan berdiam dalam kepercayaan. Tuhan tidak butuh banyak kata, yang Ia cari
adalah hati yang sungguh terbuka, rela dibentuk, dan berserah penuh. Maka menjadi bahan refleksi pribadi untuk kita, apakah selama ini aku berdoa untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengenal dan mencintai Allah lebih dalam? Apa yang membuatku sulit mempercayakan diriku sepenuhnya kepada kehendak Tuhan? Apakah aku masih menyimpan ganjalan atau tidak bisa mengampuni orang lain saat aku memohon ampun dari Tuhan? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami berdoa bukan untuk mengubah-Mu, tetapi agar kami diubah oleh kasih-Mu. Berilah kami hati yang percaya dan ajarlah kami mengucap, jadilah kehendak-Mu dengan tulus dan damai. Amin.